ada satu teman kita yang diambil sama mereka. Serius Itu di situ. iya, di bawah pohon durian itu ada gak jauh dari situ ada saung yang emang gak ditempatin. Nah ternyata di situ tuh tempatnya kalong wewe tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Pardipi, jumpa lagi di Aheng. Aheng kita kali ini kedatangan seorang mahasiswi lagi sama dengan episode kita yang lalu. Beliau bernama Teh Meli. Ya. Assalamualaikum Teh Meli, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih Teh Meli sudah berkenan hadir di Aheng di sini. Dan tentunya ketika ada narasumber datang di Aheng, dia akan menceritakan pengalaman misteri, pengalaman Aheng. Oke. Sepertinya Teh Meli ini memiliki banyak pengalaman horor nih Teh Meli. Mungkin bisa diceritakan, dibagikan kepada pemirsa di rumah. Boleh deh. Kalau untuk cerita horor ya berkaitan dengan daerah Meli dulu kali ya Pak. Oh iya, dari mana Teh Meli ini? Kebetulan dari Rancakalong. Oh dari Rancakalong, ya. Karena daerah Rancakalong itu kan kebanyakan mungkin orang-orang juga mengenalnya seperti daerah yang masih kental ya dengan sakral. Ya masih kental dengan adat kayak gitu, masih menjunjung tinggi ya. Iya. Nah, ada langsung aja nih ceritanya Pak. Boleh. Di rumah sekitaran rumah Meli gitu kan masih benar-benar perdesaan banget gitu, perdesaan banget dan masih autentik lah mengenai hal-hal yang berbau-bau mistis kayak gitu, masih dekat kayak gitu. Nah, kebetulan rumah Meli itu berseberangan dengan tanah yang kayaknya gak boleh dibangun rumah, gak boleh dibuat kayak kandang hewan kayak gitu. Iya kayak gitu. Dan pokoknya sakral lah gitu. Nah di mana ketika kalau misalkan ada orang yang bangun rumah di situ, nantinya ada hal-hal yang akan mengganggu dia. Ada cerita juga kakek Meli pernah bikin kandang hewan di situ. Nah kandang hewan di situ hewannya semuanya mati karena sebelum tahu bahwa emang daerah situ tuh emang gak boleh kayak dihuni kayak gitulah. Dimanfaatkan. Ya dimanfaatkan kayak gitu. Karena sejajaran tanah itu tuh udah dicap untuk tanah kuburan kayak gitu. Oh, emang mau dibuat kuburan tapi gitu. belum pada begitu tuh. Belum pada saat itu. Tapi sekarang emang karena udah kayak gitu jadi adalah yang nempatin kayak gitu. Nah, berkaitan dengan itu juga waktu tetangga Meli yang emang bisa menerawang gitu ya, bisa kayak mungkin semi dukun kayak gitu. Gitu. Ya, dia tuh kayak dulunya ternyata tanah itu tuh tanah penjajahan. Di mana tempat penjajahan dan rumah Meli yang tempatin itu ternyata banyak orang-orang yang meninggal di situ. Orang-orang yang meninggal di situ. Jadi rumah Meli yang sekarang itu ya rumah nenek tepatnya. Itu tuh dulunya bekas matinya orang yang jajah gitu lah. Jadi banyak di situ teh yang mati-mati penjajahan teh. Nah, ada satu tetangga yang mimpi ternyata penyakit yang diterima sama kakek Meli sekarang kan sesak napas ya. Padahal dulunya gak punya sesak napas, tapi waktu tinggal di rumah yang sekarang punya penyakit sesak napas. Nah, ada satu tetangga yang mimpi ternyata itu tuh karena tanah itu tuh banyak matinya penjajahan zaman dulu ketimpa lah sama rumah nenek Meli yang sekarang. Nah, jadinya dianalogikakan lah ke situ. Kalau emang kenapa kakek Meli mempunyai penyakit sesak napas kayak gitu ya karena tertimpa kayak gitu. Karena yang di penghuni di situnya ketimpa. Nah gitu. Kalau mungkin ya kalau orang-orang yang tidak percaya ya masa sih gitu ya, bisa jadi kan karena rokok atau karena hal apapun gitu. Tapi ya kita sebagai warga yang masih kental dengan masih dekat lah dengan hal tersebut ya pasti percaya aja. Tapi sempat sembuh akhirnya? Enggak. Jadi terasa terus iya, berarti? Terus terasa gitu. Dan itu tuh berkaitan dengan hal-hal
kalau di Rancakalong ya di Meli tuh masih suka ada malam Senin. Nyurup malam Itu Senin. maksudnya apa? Nyurup Malam tuh Senin? kayak ngasih sesajen Oh, ke iya, iya, iya. ke karuhun gitu Iya, ya, ke iya. karuhun kayak gitu. Ngasih sesajen, dan kalau misalkan ini tuh malam Senin, malam Jumat, dan biasanya malam Jumat itu malam Jumat di bulan pertama. Yang biasa disebutnya itu Jumat Kahiji, Jumat Kahiji. Cuma kahiji, bukan Kliwon, Bet. Bukan, Oh, cuma kahiji. Jumat Ya? Kahiji biasanya setiap awal bulan. Nah, awal Senin juga biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih Pak. Kalau misalkan berkaitan dengan hal-hal yang penyakit Pak kakek saat ini, ya itu. Kalau misalkan disembuhkan secara medis ya, kalau obat kan terus-terus aja ya Pak kayak gitu. Tapi tetap aja masih ada gitu. Oh, berarti ke tempat yang tadi itu pindah atau ngebangun rumah di situ. Ngebangun rumah. Ngebangun rumah di tanah tersebut. Iya. Setelah itu tidak lama kemudian terasa sesak kayak gitu. Nah, iya kayak gitu. Oke, ternyata itu adalah bekas apa ya? Banyak korban lah di situ Nah, ya. Itu emang dikuburnya di situ juga atau gimana? Atau kayaknya meninggalnya kan aja? Penjajahan zaman dulu mah Pak tergeletak di mana saja kan kayak gitu. Jadi mungkin udah lama tiba-tiba tertimpa mungkin tanah-tanahan dan kita bangun rumah di situ gitu. Oke, serem ya. Iya. serem. Tapi kalau Meli ketika ke rumah kakek di situ mungkin Ya. pernah menginap ya? Ya, Pernah menginap seperti itu. Ada nggak yang aneh-aneh ketika di situ? ya. Banyak ya sih Pak. Yang di dekat rumah kakek itu ada pohon durian yang besar bangetnya, besar banget. Dan tapi buahnya itu duriannya itu gak berbuah. Pohonnya itu gak berbuah. Jadi cuman cukup di bunga saja, berhenti di bunga. Udah kayak gitu. Nah, waktu Meli pertama kali ke rumah kakek, kan mainnya sama teman-teman biasa kan. Kalau main mah petak umpet kayak gitu ya, deket pohon-pohonan itu. Nah, waktu kita sedang petak umpet, dia tuh kan yang menjadi ucingnya gitu ya, menjadi ucingnya itu sedang mencari-cari kita, sedangkan kita sedang melihat sosok yang bergelantungan di pohon tersebut. Pohon durian itu? Ya, bergelantungan kayak pocinya. Oh, Kayak, sosoknya itu? Iya, sosoknya itu tinggi, besar, tapi bergelantungan di pohon tersebut, dan tapi menyuarakan kayak ketawa si pocinya itu tertawa, terus kayak seru mungkinnya ngelihat kita kebanyakan di daerah tersebut. Nah, selain dari situ kan kita langsung berlarian dan kita langsung ini tuh bener gak sih yang kayak gitu. dengarnya semuanya? Iya, semuanya. Semua juga ngelihat Pak itu teh. Ngelihat dan mendengar ya? Ya, itu sumpah waktu pertama kali ngelihat kayak gitu tuh di situ. Itu kapan? Kelas berapa maksudnya? Itu waktu SMP kalau gak salah Pak. SMP baru masuk SMP deh. Untuk waktunya siang hari? Iya, siang hari. Oh, siang hari? Siang hari. Oke, serem juga sih. Cuman ada kejadiannya aneh lagi Pak. Waktu itu kan siang harinya. Ya. Nah, sore harinya lagi waktu menjelang malam, udah aneh udah gak biasa kan kalau misalkan ada kalong wewe disebutnya. Nah, ada satu teman kita yang diambil sama mereka. Serius itu di situ iya, di bawah pohon durian itu ada, gak jauh dari situ ada saung yang emang gak ditempatin. Nah, ternyata di situ tuh tempatnya kalong wewe tersebut. Nah, Meli juga gak percaya ya Pak, kok ada gitu, maksudnya kayak gimana sih. Tapi teman kita ini benar-benar saksinya gitu, dan dia tuh sangat sensitif sama hal-hal tersebut. Dia korban yang diambilnya? Iya, korbannya. Nah, menurut cerita dia gimana? Kelihatan gak sosoknya, dia dibawa kemana gitu? Kelihatan Pak. Kata dia gimana? Waktu pertama kali ya, dia tuh kan sering pakai gelang tangan yang kerincing kayak gitu. Nah, dia tuh ngelewat ke rumah Meli, kan rumah pohon durian yang besar itu tadi dekat rumah kakek kan. Nah, ngelewat ke situ tapi nggak nyapa, kan udah tau lah kerincing itu tuh tandanya ada teman Meli kayak gitu. Cuman dia gak tahu kemana. Itu waktu maghrib, waktu 5:30 gitu. Nah, ternyata dia tuh diajak sama mereka dan diiming-iming apa ya waktu itu tuh, diiming-iming
gelang lagi gitu Pak, karena dia suka pakai gelang sama makanan apa kayak gitu. Kayak gitu dibawa, dan dia tuh ceritain juga bahwa sosoknya itu besar, cewek cowok lah Pak, tapi besar kayak raksasa kayak gitu, berambut panjang dan tidak memakai busana. Kayak jadi dua, cewek dan cowok. Iya, kayak keluarga katanya tuh. Tapi ketika melihat itu dia nggak itu teh hantu. Kayaknya mah cuman ya gak ini kayaknya Pak, masih hipnotis. polos ya. Kayak gitu masih polos kayak gitu kan, masih dia tuh kelas 5 kalau nggak salah, beda 2 tahun sama Meli. Ya, masih SD. Dan dia tuh dibawa ke sana dan disusui. Lebih anehnya lagi. Iya, disusui, dikasih makan. Ya biasa Pak, diurus sama mereka. Karena mereka itu layaknya keluarga. Cuman nggak tahu kenapa Meli juga belum tahu ya waktu dia itu bisa keluar dari situ. Itu berapa lama hilangnya? Sampai malam dah Pak, sampai malam dicari sama orang tuanya. Dari siang sampai malam? Ya, tapi orang tuanya juga kayak udah tahu bahwa dia tuh sekarang juga sensitif gitu, sama hal-hal yang kayak gitu. Karena kalau misalkan dia juga termasuk orang yang ada kakaknya itu meninggal waktu kecil, dan dia tuh udah sampai sekarang masih ngelihat kakaknya. Oh, masih ada? Iya, gitu. Keluarganya juga masih menganggap itu tuh masih ada. Kayak dia tuh sering nangis, sering kayak gimana tuh karena kakaknya itu misalkan bapaknya ya Pak, bapaknya itu gak dikasih gak ajak jajan ke Meli. Nah, tapi gak diajak si sosok kakaknya itu tuh bakal marah Pak, bakal marah ke dia, bakal nangis ya ke teman Meli itu. Kenapa gak diajak? Kenapa saya gak diajak? Nah kayak gitu, padahal itu kan udah ada. Tapi kalau secara logika mah ya mana mungkin gitu ya Pak. Tapi kan ini untuk orang-orang yang percaya mah pasti percaya aja. Ya, soalnya kan seperti yang tadi dibawa oleh Kalau Wewe, ya sempat terjadi juga kan di beberapa daerah di Indonesia. Ya. Dan ya saya kaget tuh, ada gitu ya di Sumedang gitu, di sana gitu, anak yang dibawa ke alam mereka, mungkin ya bisa disebutkan seperti itu, dibawa ke alam mereka. Iya, dibawa Pak. Tapi setelah keluar itu linglung nggak si anaknya? Iya, linglung. Ya, upaya yang dilakukan apa? Biasa ada kan rumah apa ya Pak, ada tetangga Meli mah semuanya pada bisa gitu kan, pada bisa kayak gitu. Jadi dikasih air, diceritain lah bahwa dia tadi dibawa kemana, karena mungkin ya pasti linglung pasti gitu. Dan mungkin ya udah pada tahu mungkin di situ ada sosok tersebut. Iya, kayak gitu. Udah pada tahu, jadi mungkin pasti ini. Nah gitu. Dan teman Meli itu yang tetangga itu sangat bisa menerima sinyal-sinyal mistis gitu Pak. Kalau misalkan di Meli itu, di kampung Meli aja liwat itu sakral Pak sifatnya. Nasi liwat itu sakral banget karena dulu tuh kata nenek Meli, kenapa sih liwat itu hanya untuk malam Seninan, malam Jumatan, kalau mau muludan itu kayak ngeliwat gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada hal-hal yang lain ya nggak usah gitu. Kalau nggak ada acara yang kayak gitu ya? Adat mah. Cuman ada satu masa di mana kita ngeliwat bareng-bareng daerah Meli ada sosok yang nggak ditawari dan pengen kayak gitu. Nah, jadi yang ngeliwatnya di mana, tapi temen Meli itu yang merasakan, nangis kejar kayak pengen kayak gitu. Itu maksudnya masuk ke teman Meli? Iya. Si sosok yang maunya itu? Iya. Makanya semenjak teman Meli kejadian itu jadi enggak lah. Jadi kalau mau gitu teh jangan disebutnya mau ngeliwat, tapi mau masak nasi aja. Jadi istilahnya diganti? Iya, jadi istilahnya diganti. Kayak kucing mungkinnya Pak kalau di Cipancai ya kayak gitu. Ya. Oh, di sana mah kalau mau ngeliwatnya diganti, bukan ngeliwat tapi ya masak nasi gitu. Nah, gitu, terkhusus di daerah Meli mungkin kayak gitu. Karena sempat kejadian ya seperti itu. Iya. Tapi itu ada nggak dari orang-orang tua terdahulu emang udah seperti itu, di situ nggak boleh menyebutkan liwat gitu? Enggak, apa sebelumnya mah. Oh iya. Karena mungkin ada berkaitan dengan sosok yang di pohon durian itu. Itu mungkin khusus di sekitar rumah gitu. Meli, digantilah istilah nanti gitu kan, kesepakatan bersama dengan teman-teman ya. Oke, itu
masih di sekitar rumah, ternyata banyak ya di sekitar rumah di situ Ya juga. banyak banget Pak, terkhusus sama keluarga Meli aja ya, masih kental dengan pamali, masih kental dengan jangan dah dulu mah nggak gini kayak gitu, masih kental kayak rumah tuh harus punya khusus goah disebutnya itu, kayak goah gitu, harus punya pabeasan kayak gitu tuh masih kental Pak. Ya masih di apa ya, dilestarikan Ya lah. gitu. Dilestarikan, oke. Itu kan tadi di sekitaran rumah ya, Teh Meli ya. Ada nggak di mana gitu di luar Rancakalong nih kisah-kisah misterinya? Ya tentunya bisa ada gitu ya Pak. Oh, ada. Ada. Karena mungkin ini kalau tadi itu sesuai dengan pengalaman di rumah, karena ada hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Kalau sekarang mungkin berkaitan dengan diri sendiri dan faktor apa ya, orang lain gitu Pak. Faktor orang lain Ya. maksudnya? Maksudnya gini, kalau ini nggak mau kalau ada yang percaya dan enggak ya, tapi ini benar-benar terasa sama Meli. Waktu itu tuh waktu sekitar SMP ya Pak, waktu Meli SMP itu kan kalau bisa dibilang Meli lagi mentalnya lagi breakdance banget ya, lagi down banget karena ada permasalahan keluarga, ada permasalahan yang emang Meli tuh masih merasa sendiri dan ketidakbergunaan hidup kayak gitulah Pak. Nah makanya ada istilah yang kalau jangan kosong pikirannya kayak gitu. Nah waktu itu tuh Meli bener-bener lagi kosong pikirannya, lagi banyak banget masalah. Cuman kalau di depan banyak orang kan Pak kayak ketawa ketiwi kayak gitu aja ya. Nah waktu di SMP itu Meli lagi emang lagi kosong pikirannya, tapi lagi ngeliatin orang yang bermain gitu, bercanda kayak gitu. Nah ketika Meli ikutan bercanda kayak gitu, tiba-tiba Meli tuh ada yang nginjek jempol jari, kaki ya, jempol kaki, dan bener-bener sosoknya yang putih besar banget. Itu tuh di lapang dalam keadaan siang, tengah hari karena mau latihan karate mah itu waktu itu teh. Jadi bercandaan biasa sama yang lain, parebut apa gitu ya. Nah tiba-tiba ada yang nginjek Meli benar-benar kenceng banget, dan Meli tuh kayak ih jangan nginjek, padahal nggak ada yang nginjek gitu. Nah di situ Meli tuh sampai nangis, yang emang nangis kejar banget. Terus kata orang kan ya kenapa gitu, kira ya teh waktu itu karena lagi bercanda coklatos gitu ya Pak. Ya tuh ya coklatosnya gitu ya, kayak takutnya Meli tuh nangisnya karena pengen coklatos gitu. Nah dari situ tuh kayak ente langsung kayak nangis, gak kuat, sakit, bener-bener sakit yang di dada gitu ya Pak. Nah dari situ tuh kayak udah gak bisa inget apa-apa karena udah bener-bener blank. Dan kata temen itu Meli nangis tuh dari 3:30 sampai 3:30 kalau gak salah. Sampai 3:30? Iya 3:30 dalam keadaan baju putih Meli, baju karate Meli itu penuh dengan tanah, penuh dengan air yang karena mungkin gak tahu disebur sama apa kayak gitu. Kayak gitu. Pas bangun-bangun itu karena ada pelatih karate yang pelatih karatenya juga ternyata bisa mengenali hal-hal tersebut. Ternyata emang iya, ternyata emang Mel itu dari sekolahnya itu berisik lah gitu lah ngelihat kita bercanda-bercanda tengah hari. Dan dalam keadaan emang sekolah tuh lagi kosong banget gitu. Hanya ada kita. Nah, dari situ sadar-sadar lah Mel itu karena di jampe ya sama pelatih karate itu. Dan dalam keadaan ya kenapa gitu, yang lain juga aneh kenapa tuh sama kita gak sembuh, tapi giliran disentuh aja sama pelatih karate itu dan disentuh kaki di waktu itu tepat banget kayaknya, langsung Mel itu sadar. Dan ya kenapa gitu tiba-tiba kayak sadar aja gitu. Tapi itu pas nginjek sama Meli mah kelihatan sih sosoknya? Iya kelihatan Pak, karena waktu nangisnya itu kan ditawari dulu coklatos dan itu tuh lagi itu tadi gitu kayak gitu, masih aneh gitu kayak gitu. Tapi pas nangis-nangisnya itu masih Meli atau udah bukan Meli? Kayak kata yang lain mah bukan, karena katanya Meli tuh teriak-teriak sakit kayak gitu dan gandeng nyeri gitu kayak gitu. Oh oke. Berarti ya itu bukan Meli ya, berarti ya.
kayak gitu. Serem juga sih. Ternyata banyak ya cerita-cerita di Iya. sekolah ya. Kita semua pasti ada cerita-cerita menarik di sekolahnya masing-masing. Ada lagi nggak teh? Mungkin satu lagi yang bisa dibagikan kepada pemirsa di rumah. Mungkin ini berkaitan dengan masih diri sendiri ya Pak. Dimana pikiran kosong itu benar-benar berpengaruh sama kondisi kita di lingkungan kayak gitu. Nah, ada satu masa dimana Mei itu lagi benar-benar pikiran tuh kosong, cuman ya enjoy aja gitu. Tapi lagi bawa motor waktu itu. Nah, waktu itu tuh ada satu kecelakaan di jalan itu. Itu gak tahu kecelakaan, gak tahu ada yang keserempet, gak tahu ada yang jatuh, tapi di belokan. Gak tahu kan kalau misalkan di belokan tuh ada yang kayaknya penunggu kayak gitu. Nah, waktu Meli ngelewat tuh ya masih aja biasa, aduh kenapa kayak gitu. Cuman Meli itu langsung aja. Nah, tiba-tiba setelah ngelewatin itu dada Meli itu benar-benar sakit dan pengen nangis banget Pak. Tiba-tiba ngerasain sakit yang pengen nangis gitu, kayak kalau bisa dibilang ama kapegung gitu. Sakit hati, nyeri hati ya gitu. Nah, sesampainya di rumah Mei itu masih bisa nahan sakit hati itu. Nah, tapi waktu lagi ngobrol tiba-tiba langsung mah nyeri hati gitu, langsung nyeri hati. Nah, lagi itu langsung nangis kejar. Ya kata mama ya kenapa gitu, ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk gitu langsung waktu itu teh Meli masih setengah sadar sih Pak, masih sadar tapi masih susah dikendaliin. Nah kayak gitu. Dan abis itu teh mama manggil lah orang yang bisa kayak gitu. Nah ternyata selain emang ikut katanya yang dari ketabrak itu lelembutannya mungkin ya Pak atau gimana, tapi juga ternyata jiwa Melinya. Jadi Meli kenapa? jiwa Melinya itu penuh dengan ya gitu Pak. Ternyata jiwanya Meli itu masih banyak menyimpan rasa sakit di dada, rasa sakit di pikiran kayak gitu. Ternyata sampai orang yang bisanya itu bilang ke mama kayak jangan terlalu membebani Meli dengan banyak hal gitu. Jangan terlalu banyak memberi beban gitu ke Meli, entah itu beban pikiran ataupun beban fisik kayak gitu. Kayaknya katanya teh kayak ya nyata Meli itu sebenarnya mah selain daripada lelembutan yang ketabrak tadi ikut, katanya makanya Meli teriak sakit-sakit, tapi jiwa Melinya juga lagi sakit waktu itu. Jiwa amak kapegungnya itu masih kerasa, udah mas sakitnya dari yang ketabrak tadi, sama jiwa Melinya itu jadi gitu. ya gitu Pak. Kan kalau misalkan jiwanya lagi down mah cek pariwasana yang yang kelewat ikut gitu tah. Sedang lemah orang teh. Nah gitu. Sedang lemah iman kitanya, sedang lemah pikiran kitanya, tiba-tiba ada orang yang kayak gitu, udah gitu. Gampang keuntupan ya. Nah gitu. Oke, sangat menarik sekali Teh Meli. Jadi intinya apa ya? Intinya balik lagi kepada kita teh harus kuatnya, jangan kosongnya. Nah gitu. Terus berdoa eling kepada Allah ya. Ya kalau misalkan sedih ya wajar meureun sedihnya, tapi jangan berlarut-larut lah seperti itu. Terima kasih Teh Meli, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Siap, terima kasih kembali Bapak. Oke, Musapa TV, itu saja Aheng kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan Aheng hanya di Par TV Sumedang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.